Pernahkah engkau mendengar tentang seorang yang wajahnya bercahaya, yang tutur katanya menyejukkan, tapi tiba-tiba dia menghilang, bukan karena lari, bukan karena takut, tapi karena sedang dipanggil oleh Yang Maha Sunyi. Dia bukan tokoh besar, bukan selebriti, namanya tak tertulis di buku sejarah, tapi setiap langkahnya membawa rahmat bagi bumi yang dipijaknya. Dialah wali Allah, hamba yang dirahasiakan, dijaga oleh langit, dan dicintai oleh Sang Pencipta. Dan tahukah engkau, mengapa mereka sering menghilang dari keramaian dunia? Mengapa mereka memilih kesunyian, sementara dunia menawarkan gemerlap dan pujian? Mereka menyendiri bukan karena lelah pada manusia, tapi karena rindu pada Tuhan mereka. Mereka bukan benci dunia, tapi telah menemukan sesuatu yang jauh lebih indah dari dunia. Bayangkan, di saat dunia sibuk mengejar pujian dan pengakuan, para kekasih Allah justru berjalan menjauh. Mereka masuk ke dalam malam, menyelinap di antara kesunyian, dan berdiri dalam gelap hanya untuk satu tujuan, berjumpa dengannya. Ada satu kisah yang jarang diceritakan. Seorang wali Allah pernah berkata, "Manusia mencari dunia di pasar-pasar, sedang aku mencari Tuhan di balik keheningan malam." Diam, sunyi, itulah ladang tempat mereka menanam cinta sejati. Ketika engkau melihat mereka seperti menghilang dari dunia, sebenarnya mereka sedang hadir di hadapan Raja segala raja. Wahai jiwa-jiwa yang haus akan mana, inilah rahasia yang akan kita bongkar malam ini. Rahasia mengapa para wali, para sufi, para pecinta ilahi seringkali menghilang dari keramaian dunia. Jangan kemana-mana, karena semakin dalam kita selami, semakin kita sadar bahwa keheningan bukanlah kehampaan, tapi pintu menuju pertemuan yang tak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Penjelasan khalwat para sufi. Apa itu khalwat? Ia bukan sekadar menyendiri, ia bukan hanya diam di tempat sepi. Khalwat adalah perjalanan, tapi bukan perjalanan dengan kaki, melainkan perjalanan hati. Jauh ke dalam, lebih dalam, hingga tak tersisa lagi kecuali dia. Dalam bahasa Arab, khalwat bermakna mengasingkan diri. Namun bagi para sufi artinya lebih dalam dari itu. Khalwat adalah saat di mana seorang hamba meninggalkan dunia, bukan dengan jasadnya, tapi dengan jiwanya, menanggalkan ego, nafsu, keinginan, lalu duduk diam dalam pelukan Tuhan yang Maha Hadir. Mereka pergi dari keramaian bukan karena tak kuat, tapi karena sudah terlalu kuat untuk tergoda. Mereka bukan membenci manusia, mereka justru mencintai manusia dengan cara yang tak dipahami dunia. Bayangkan seorang sufi sendiri di tengah malam, tanpa suara, tanpa cahaya, tanpa pelukan manusia, tapi hatinya dipenuhi kehadiran Allah. Setiap detik adalah zikir, setiap tarikan napas adalah penyaksian, setiap kedipan mata adalah tafakur tentang kebesarannya. Khalwat bukan menghindar, khalwat adalah bersandar. Bersandar kepada satu-satunya yang tak pernah hilang, tak pernah berubah, tak pernah mengecewakan. Dan tahukah engkau, ada saat di mana khalwat bukan lagi pilihan, tapi kebutuhan jiwa. Saat segala pujian tak lagi menyenangkan, saat keramaian hanya menjadi racun bagi hati, maka para wali memilih untuk menepi, karena mereka tahu, di balik sepi, ada kekasih sejati menunggu pertemuan. Para sufi menyiapkan dirinya seperti seorang tamu yang ingin bertemu raja. Mereka bersuci, membersihkan hati, membuang dendam, mengusir rasa memiliki, lalu mereka mengetuk pintu langit dengan sabar. Dan ketika pintu itu terbuka, mereka tak lagi ingin kembali. Inilah khalwat, sebuah rahasia besar yang tak bisa dibaca dari buku, tak bisa diajarkan dalam seminar, tapi hanya bisa dirasakan ketika engkau benar-benar menghadapnya dalam keheningan yang dalam. Mengapa wali Allah sering menyendiri? Mengapa para wali, para kekasih Allah, lebih memilih menyendiri? Mengapa mereka menghindar dari sorotan, tepuk tangan, dan pujian manusia? Jawabannya sederhana, karena mereka tahu segala yang ramai seringkali menjauhkan hati dari Tuhan. Mereka bukan lari dari manusia,
Mereka sedang menuju kepada yang lebih kekal. Saat manusia sibuk mengejar dunia, para wali sibuk mengejar cahaya. Saat dunia menginginkan pengakuan, mereka justru ingin dilupakan oleh semua, kecuali oleh Allah. Tahukah engkau, para wali bukan hanya ahli ibadah, mereka adalah hamba yang dipilih. Hati mereka telah dibersihkan dari cinta dunia. Mereka memandang kehidupan seperti bayangan, datang dan pergi, tapi tak pernah nyata. Dan karena itu, keramaian tak menarik mereka. Kekuasaan tak menggoda mereka. Harta tak bisa membeli mereka. Mereka tahu, setiap pujian adalah ujian. Setiap perhatian bisa menjadi racun. Setiap pengakuan bisa menumbuhkan benih kesombongan. Maka mereka memilih jalan sunyi, bukan karena mereka sombong, tapi karena mereka takut bahwa riuhnya dunia akan mencuri bisikan Tuhan dari hati mereka. Satu malam, seorang wali Allah berkata dalam doanya, "Ya Rabb, jika aku tampak di mata manusia, sembunyikan aku dalam pandanganmu. Jika aku dicintai mereka, jangan biarkan aku mencintai selain Engkau." Lihatlah, di saat kita mencari sahabat yang selalu hadir, para wali mencari kesendirian yang menghadirkan Tuhan. Di saat kita ingin dilihat dunia, mereka ingin dilihat hanya oleh Sang Pencipta langit dan bumi. Itulah sebabnya, ketika engkau mendengar kabar bahwa seorang ulama besar tiba-tiba menyepi, bahwa seorang kekasih Allah menghilang dari keramaian, jangan heran, mereka sedang berkhalwat, sedang mendengar suara yang hanya mereka pahami, sedang menerima limpahan cinta yang tak bisa dijelaskan. Dan saat mereka kembali, mereka membawa wajah yang bercahaya, ucapan yang menenangkan, dan hati yang mengandung kedamaian. Karena siapapun yang telah larut dalam kehadiran Allah akan kembali ke dunia dengan membawa kasih bagi semua makhluk. Tujuan khalwat menurut para sufi. Tujuan khalwat bukan sekadar menyepi, bukan pula untuk lari dari dunia. Khalwat adalah proses pulang kepada jati diri yang suci, pulang kepada kesadaran bahwa kita ini tiada dan hanya Allah yang Maha Ada. Para sufi tidak menyendiri karena ingin menjadi berbeda, mereka menyendiri karena ingin menjadi benar. Benar di hadapan Tuhan, benar dalam hati yang tak lagi bercampur nafsu dan kepalsuan. Bayangkan sebuah cermin. Semakin bersih cermin itu, semakin jelas ia memantulkan cahaya. Begitu pula hati. Semakin dibersihkan dari dunia, semakin terang ia memantulkan cahaya ilahi. Khalwat adalah pembersihan. Pembersihan dari cinta harta. Pembersihan dari keterikatan. Pembersihan dari rasa aku. Karena selama masih ada aku, cinta sejati kepada Tuhan belum bisa sempurna. Imam Al-Ghazali pernah berkata, "Jika engkau ingin berbicara dengan Allah, maka carilah kesendirian. Karena di dalam khalwat, engkau akan mendengar suara yang tidak terdengar oleh telinga, melihat cahaya yang tidak tampak oleh mata." Para sufi berdiam diri dalam gelap, namun mereka melihat cahaya. Mereka diam dari kata, namun hati mereka sibuk berzikir. Tujuan khalwat adalah fana, luruhnya ego, tenggelamnya kehendak pribadi, hingga yang tersisa hanyalah kehendaknya. Dalam khalwat, para wali mencicipi rasa yang tidak bisa dijelaskan oleh lisan. Nikmatnya lebih manis dari madu, lebih tinggi dari kenikmatan dunia manapun. Mereka duduk diam, tapi ruh mereka terbang menuju langit. Dan tahukah engkau, orang yang keluar dari khalwat tidak lagi sama seperti saat ia masuk. Ia kembali ke dunia, tapi tidak lagi terikat olehnya. Ia berbicara kepada manusia, tapi hatinya tetap tersambung kepada Tuhan. Khalwat mengubah mereka dari manusia biasa menjadi cermin cintanya. Dari orang yang mencari Tuhan menjadi orang yang dicari Tuhan. Inilah tujuan khalwat. Bukan untuk menjadi suci, tapi untuk menjadi hamba sejati yang tahu bahwa dirinya bukan siapa-siapa, kecuali seorang yang Allah pilih untuk didekatkan. Dan ketika dunia kembali memanggil, mereka tersenyum karena hati mereka tak lagi di sini, tapi sudah menetap di sisinya. Kisah nyata wali Allah yang khalwat. Dengarkan kisah ini, sebuah kisah nyata yang jarang diceritakan, tentang seorang kekasih Allah
yang menghilang dari keramaian selama 20 tahun. Dan ketika ia kembali, dunia seolah berubah hanya karena kehadirannya. Namanya disembunyikan dari kebanyakan orang. Tapi di kalangan para pencari hakikat, ia dikenal dengan panggilan Abu Salim, Radi. Suatu malam di sebuah kota kecil di wilayah Syam, Abu Salim menghadiri sebuah majelis ilmu. Saat para ulama besar sedang berdiskusi soal ilmu-ilmu langit, ia hanya duduk diam di sudut ruangan. Tak ada yang mengenalnya. Ia berpakaian lusuh, wajahnya bersih, tapi sorot matanya. Dalam sekali, seperti menyimpan ribuan malam bersama Tuhan. Tiba-tiba salah satu ulama menoleh dan bertanya, "Wahai saudara tua, kau tampak seperti bukan dari kota ini. Siapa engkau?" Dengan senyum lembut, Abu Salim menjawab, "Aku bukan siapa-siapa. Aku hanya pernah berjalan jauh, masuk ke dalam malam, dan belajar diam." Para hadirin bingung, tapi salah seorang guru besar berdiri gemetar dan berkata, "Demi Allah, ini bukan orang biasa. Aku pernah mendengar nama ini. Seorang yang pernah tinggal sendirian di puncak gunung selama 20 tahun, tanpa teman, tanpa listrik, tanpa suara dunia, hanya bersama Al-Quran, air hujan, dan sajadahnya." Benar, Abu Salim telah menghilang dari dunia sejak usia 40 tahun. Ia masuk ke dalam hutan, lalu menetap di sebuah gua kecil, tanpa membawa apapun kecuali niat untuk mengenal Tuhannya lebih dalam. Setiap malam ia bangun sebelum fajar, berwudu dengan air sungai yang dingin, dan salat tahajud selama berjam-jam. Siang harinya ia berzikir dan membaca ayat demi ayat, hingga ayat itu tidak hanya terbaca di lisannya, tapi menyatu dalam darah dan nadinya. Ketika lapar ia makan daun dan buah hutan. Ketika haus ia minum dari tetesan embun. Ia tidak minta apa-apa kepada manusia, karena yang ia cari hanya satu, kehadiran Allah yang nyata dalam hatinya. Dan tahukah engkau, ketika ia kembali ke kota setelah 2 dekade, orang-orang datang meminta nasihat darinya. Bukan karena kata-katanya indah, tapi karena diamnya membawa ketenangan. Wajahnya adalah pelajaran, air matanya adalah kitab cinta. Seseorang pernah bertanya kepadanya, "Wahai Abu Salim, apakah engkau tidak kesepian selama di gunung?" Ia menjawab, "Bagaimana mungkin aku kesepian, sedangkan Yang Maha Kasih tidak pernah meninggalkanku barang sedetik pun." Kisah Abu Salim bukan satu-satunya. Di setiap zaman Allah selalu menyembunyikan kekasihnya di balik hening. Mereka tak punya gelar, tak dikenal banyak orang, tapi doanya menahan bala, sujudnya menjadi tiang langit. Mereka menyendiri agar dunia tidak mencuri cinta mereka dari Tuhan. Dan dari kesunyian itulah, lahirlah kekuatan yang menggetarkan langit dan bumi. Apa yang mereka lakukan saat khalwat? Kita sering bertanya, apa yang dilakukan para wali, para sufi, para pencinta Allah saat mereka menghilang dalam khalwat? Apakah mereka hanya diam? Apakah mereka hanya duduk memejamkan mata? Tidak, kesunyian mereka penuh isi. Khalwat mereka bukan kekosongan, tapi kehadiran yang sangat dalam. Setiap pagi, sebelum mentari menyentuh bumi, mereka telah terjaga. Bukan oleh alarm, tapi oleh kerinduan. Mereka berdiri, menengadahkan tangan, dan berkata lirih dalam gelap, "Ya Allah, malam ini jangan biarkan aku lalai darimu walau sekejap." Lalu mereka bersujud, sujud yang dalam, sujud yang bukan hanya dengan dahi, tapi dengan seluruh jiwa. Tangis mereka bukan karena kesedihan dunia, tapi karena sadar betapa kecilnya mereka di hadapan Yang Maha Agung. Mereka menangis karena rindu, rindu yang membakar dada, karena telah mencicipi kelezatan berdua dengan Allah, dan tak ingin ia terganti oleh apapun. Di sela siang hari mereka membaca Al-Quran, bukan untuk dihafal semata, tapi untuk diserap ke dalam hati. Satu ayat bisa mereka ulangi berpuluh kali, hingga maknanya menetes dalam batin, menyatu dalam nadi, membuka tabir-tabir rahasia antara hamba dan Rabb-Nya. Mereka berzikir, lidah mereka pelan menyebut, Allah, Allah, Allah. Seperti detak jantung, namanya menjadi nyawa kedua bagi mereka. Terkadang mereka duduk diam selama berjam-jam, bukan karena lelah, tapi karena hatinya sedang berbicara dengan Tuhan. Tanpa suara,
tapi sangat jelas. Salah satu dari mereka pernah berkata, "Aku tidak sendiri di sini. Aku ditemani oleh Tuhan yang tak pernah pergi, dan itu cukup untukku." Mereka juga bermuhasabah, menghisab diri sendiri. Setiap dosa kecil mereka tangisi, setiap niat yang melenceng, mereka luruskan kembali. Dan ketika malam datang, mereka kembali berdiri. Dalam sunyi yang nyaris tak terganggu, mereka membuka diri di hadapan Sang Pencipta. Saat kita tertidur pulas, mereka menatap langit sambil berbisik, "Ya Allah, jika semua telah melupakanmu, jangan biarkan aku termasuk di antara mereka." Begitulah hari-hari mereka dalam khalwat, penuh cinta, penuh air mata, penuh cahaya yang tak terlihat mata. Mereka tidak menyepi karena benci dunia, tapi karena telah menemukan sesuatu yang jauh lebih indah darinya. Dan dalam sunyi itulah mereka belajar mengenalnya, mencintainya, hingga tak tersisa lagi diri kecuali yang dicintai. Manfaat khalwat bagi jiwa dan spiritualitas. Khalwat bukan sekadar menyendiri. Ia adalah perjalanan batin yang membawa seseorang keluar dari kabut dunia, masuk ke dalam taman cahaya. Dan dari sunyi itu, tumbuhlah manfaat-manfaat agung yang tak bisa dibeli dengan dunia. Pertama, hati menjadi jernih. Seperti air yang tenang, hati dalam khalwat mulai memantulkan kebenaran. Segala kegaduhan dunia perlahan luruh, dan seseorang mulai mengenal suara hatinya sendiri. Bukan suara ego, bukan suara nafsu, tapi suara fitrah yang selama ini tertimbun oleh hiruk-pikuk. Kedua, koneksi dengan Allah menjadi kuat. Ketika semua suara dunia dimatikan, yang tersisa hanya satu, suara cinta dari langit. Seseorang yang masuk khalwat lama-lama merasakan kehadirannya. Bukan lewat logika, tapi lewat keheningan yang dalam. Ketiga, kesabaran tumbuh. Dalam khalwat tak ada hiburan, tak ada pujian, tak ada perhatian manusia, hanya ada Engkau dan Tuhanmu. Disitulah jiwa diuji, dan dari ujian itu, kesabaran ditempa menjadi baja yang lembut dan kuat sekaligus. Keempat, syahwat dunia mulai pudar. Khalwat melatih jiwa untuk tidak tergantung pada kenikmatan dunia. Ketika seseorang bisa hidup hanya dengan air, zikir, dan ketenangan, ia akan tahu bahwa banyak hal yang selama ini ia kejar hanyalah ilusi. Kelima, ilham spiritual datang. Tak jarang dari sunyi itu Allah bukakan hikmah yang tidak diajarkan oleh buku manapun. Para wali sering mendapatkan petunjuk, pemahaman, dan cahaya dalam hati mereka, tanpa harus mencari keluar. Keenam, takut akan dosa meningkat. Khalwat bukan hanya tempat mengingat Allah, tapi juga cermin untuk melihat diri. Saat seseorang terlepas dari semua pembenaran sosial, ia melihat dosa-dosanya lebih jelas. Dan dari rasa takut itulah lahir pertobatan yang sejati. Ketujuh, cinta kepada Allah menjadi satu-satunya pusat kehidupan. Tak ada yang lebih nikmat daripada mencintainya tanpa gangguan. Tak ada yang lebih membebaskan daripada hidup hanya untuknya. Orang yang selesai dari khalwat, wajahnya memancarkan kedamaian. Lisannya jujur, langkahnya ringan, ucapannya menenangkan. Karena ia telah mengalami satu hal yang hanya sedikit manusia mau mencicipinya. Keheningan yang mempertemukan hati dengan Tuhannya. Bukan khalwat yang mengangkat mereka, tapi karena mereka ikhlas di dalamnya. Tak ingin jadi siapa-siapa, tak ingin diketahui, tak ingin dikenang. Mereka hanya ingin dicintai oleh Sang Kekasih abadi. Dan dari sana lahir jiwa-jiwa suci yang menjadi rahmat bagi bumi, walau mereka datang dari sunyi. Hikmah tersembunyi dari khalwat yang diwariskan para wali. Kini kita tiba pada puncaknya. Hikmah-hikmah tersembunyi dari khalwat yang tidak ditinggalkan begitu saja oleh para wali, tapi diwariskan kepada siapa saja yang hatinya siap menerima. Khalwat bukan sekadar warisan praktik, tapi warisan cahaya, warisan adab, warisan rasa yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang bersedia diam, sampai suara langit terdengar jelas dalam dada. Wali-wali Allah tidak menyendiri untuk menyombongkan diri.
Mereka menyendiri karena tahu bahwa dalam ramai kadang manusia kehilangan jiwanya. Tapi dalam sepi, ia menemukan kembali siapa dirinya sebenarnya. Dari khalwat mereka mewariskan hikmah pengendalian diri. Karena tak ada yang lebih sulit dikendalikan kecuali hawa nafsu yang tak pernah kenyang. Dari khalwat mereka mewariskan hikmah kesadaran akan waktu. Mereka tahu betapa berharganya setiap detik untuk diisi dengan zikir, dengan taubat, dengan syukur. Dari khalwat mereka mewariskan hikmah rahasia antara hamba dan Tuhannya. Rahasia yang tidak bisa dibagi dengan siapapun karena terlalu suci, terlalu dalam untuk dijelaskan dengan kata-kata. Dari khalwat mereka mengajarkan, kebahagiaan sejati tidak berasal dari luar. Ia berasal dari dalam. Dari hati yang tidak lagi mengejar, tapi yang rela menyerah kepada kehendaknya. Dari khalwat, para wali menunjukkan bahwa seorang hamba tidak harus banyak bicara untuk menggetarkan dunia. Cukup satu doa dari hatinya yang bening, maka bumi bisa bergetar, langit bisa bersaksi. Mereka mewariskan kesunyian, bukan sebagai pelarian, tapi sebagai jalan pulang. Dan siapa yang benar-benar masuk ke dalam sunyi akan menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada seluruh gemerlap dunia. Kita hidup di zaman yang ramai, tapi hati kita sepi. Para wali dulu hidup dalam sepi, tapi hati mereka sangat ramai. Dengan cinta, dengan zikir, dengan cahaya yang menembus langit. Inilah hikmah terbesar dari khalwat, menjadi hamba sejati, meski tak dikenal bumi, tapi dikenal langit. Dan jika engkau pernah merasa dunia terlalu bising, jika engkau merasa jiwamu haus, mungkin sudah saatnya engkau belajar untuk diam, menepi sebentar, dan mendengarkan kembali suara Tuhanmu, yang selama ini memanggilmu dari dalam hatimu sendiri. Karena terkadang, untuk benar-benar dekat dengannya, kita harus berani menjauh dari segala yang lain. Di tengah hiruk pikuk dunia, di balik gemerlap pencapaian dan kebisingan pencitraan, ada jiwa-jiwa yang memilih jalan sunyi, bukan karena lemah, tapi karena mereka tahu ketenangan sejati tidak pernah ditemukan dalam keramaian. Mereka adalah para kekasih Allah yang berjalan pelan di lorong-lorong malam, tanpa nama, tanpa sorotan, tapi setiap langkahnya menjadi cahaya bagi bumi. Hari ini, mungkin mereka tak tampak di hadapanmu. Mungkin mereka sedang duduk diam di tepi hutan, di balik sajadah, atau di dalam rumah tua yang kau lewati setiap hari. Tapi yakinlah, doa mereka sedang melindungi kita. Zikir mereka sedang membelah langit. Air mata mereka sedang mengetuk pintu-pintu rahmat. Agar dunia ini tak runtuh karena dosa kita. Dan jika engkau merasa dunia ini mulai terlalu sesak, jika engkau lelah mengejar yang fana, maka lakukanlah seperti yang mereka wariskan. Menepi, menunduk, menangis, dan kembali. Karena kadang, sunyi adalah panggilan lembut dari Tuhan, agar engkau kembali mencintainya. Tanpa syarat, tanpa gangguan, hanya engkau dan Dia.